Selanjutnya, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu nih dengan teman-teman semuanya. Baru-baru ini sering sekali ya teman-teman kita lihat dan dengar ada banyak sekali fashion tren mode yang muncul gitu ya, baru yang ini berbeda, setiap ini selalu ada pembaruan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan muncul gitu ya teman-teman. Nah, boleh nih teman-teman berkomentar melalui room chat, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar istilah fashion? Ya, boleh kita ramaikan room chat kita. Ditunggu ya. Baik, sudah ada yang jawab nih dari Mbak Nurul, Kece. Wah, iya. Memang fashion itu kan sekarang tuh semakin apa ya, orang itu lebih berpikir untuk gaul dan lain sebagainya ya teman-teman, seperti trendy, modis gitu, benar ya, benar sekali. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fashion ini, seperti apa sih fashion yang sesuai dengan Islam ya tentunya sebagai seorang muslimah teman-teman. Tapi sebelumnya, uh, kita akan mengenal narasumber kita dulu nih teman-teman. Untuk itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Mungkin kepada panitia bisa membantu untuk men-sharekan kurikulum vitae. Baik, sudah terlihat di layar teman-teman semua ya. Di sini pembicara kita, beliau adalah Mbak Lastriana Limbong, yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 1994. Latar belakang pendidikan beliau adalah seorang dari desain interior strata 1 di Universitas Telkom Bandung. Kemudian aktivitas beliau saat ini adalah seorang konten kreator, juga pejuang dakwah Humu Warobatul Bayi. Di sini juga ada akun pribadi beliau ya teman-teman, mungkin bisa dikepoin nih di Instagram beliau, ada banyak sekali loh yang bisa kita baca dan bisa membuka pikiran kita juga di sana nanti. Oke, tanpa berlama-lama, sebelumnya apakah Mbak Lastri sudah berada di antara kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Lastri. Wabarakatuh. Ini suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas sekali Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Lastri? Alhamdulillah agak sedikit cuaca di sini kan saya saat ini sedang pulang kampung. Mohon maaf Mbak, suaranya sedikit terputus sekarang. Oh, nggak jelas ya? Nah, sekarang sudah. Ya. Nanti mohon ya kalau suaranya kurang jelas coba diberitahukan soalnya ini headsetnya rada-rada kadang. Baik Mbak. Ya, alhamdulillah karena cuaca di sini saat ini sedang apa ya berubah-ubah berganti-ganti jadi kemarin memang agak sedikit meriang lah. Cuman sekarang alhamdulillah diberikan kesehatan sama Allah bisa bertemu dengan teman dari Universitas Diponegoro ya. Alhamdulillah. Insya Allah, semoga lekas diberi kesembuhan ya Mbak ya. Alhamdulillah.
kesibukan dari Mbak di akhir Ramadan ini 10 hari terakhir? Ya, seperti biasa kalau di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir ya, kita pastinya ngegas lah dalam hal-hal ibadah. Kita berusaha untuk mencapai Lailatul Qadar ya, insya Allah semoga teman-teman semua juga apa ya, jadi orang-orang pilihan yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Ya, kita berusaha untuk terus meningkatkan ibadah kita. Alhamdulillah saya juga sudah bisa mudik ya tahun ini. Ya, ini lagi di kampung, alhamdulillah. Teman-teman, mesti teman-teman sudah tidak sabar lagi diskusi dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tanpa perlu berlama-lama, maka waktu dan layar saya serahkan kepada Mbak Lasri. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman sekalian, ini walaupun mungkin umurnya agak terpaut jauh ya. Kalau teman-teman sekarang, kalau kayak Mbak Ika ini masih kelahiran 90-an bukan? Atau udah 2000 ke atas? 2000-an. Oh, sudah 2000 ya Allah. Ini aku tuh kalau ngisi di kampus tuh salah satunya kayak ngerasa jadi udah tua gitu. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman kalian menjadi generasi baru yang nanti akan membawa pada kejayaannya. Ya, kita bersyukur kepada Allah telah Allah sudah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, walaupun mungkin ada teman-teman yang agak sedikit ngedrop kayak saya kemarin gitu ya, karena nggak tahu ya kalau di daerah Jawa kayak gimana, tapi kalau di Sumatera sekarang cuacanya kayak ganti-ganti, kadang panas, kadang hujan. Beberapa hari yang lalu juga alhamdulillah saya sedikit sakit. Gak apa-apa, alhamdulillah pagi ini sudah lumayan fit dan bisa berkurang. Ya, seperti yang sudah disampaikan sedikit tadi sama saya, bahwa hari ini kita akan sedikit sharing-sharing mengenai liberalisasi musik ya. Nanti kita nggak akan jauh-jauh bicara tentang hal-hal yang memang saat ini juga banyak mungkin ya kita lihat, apalagi ini dekat-dekat mau lebaran gitu ya, pasti ada tren-tren baru dari fashion yang akan dimunculkan. Ya, sedikit lagi mungkin nggak perlu terlalu panjang kenalan lagi, karena tadi sudah disebutkan, sudah diceritakan sedikit. Ya. Sedikit terputus-putus Mbak suara. Oh iya, kalau gitu saya izin ini ya, matiin video aja ya. Boleh. Ini nggak tahu apakah dia headsetnya yang rusak atau jaringannya yang memang ini. Monggo Mbak, silahkan. Iya. Ya, nanti mohon izin ya, baik Kak, Dika atau aku ya apa sih. Nanti kalau terputus lagi silahkan. Mungkin nggak terlalu banyak lagi bercerita tentang saya. Mungkin teman-teman juga tadi sudah diberitahukan sedikit. Saya langsung gitu ya. Kegiatan saya paling banyak di media sosial, konten kreator gitu ya. Dulunya saya banyak membuat video-video tentang dakwah. Kalau sekarang mungkin kebanyakan lebih ke tulisan-tulisan di Instagram khususnya maupun media sosial yang lainnya. Nanti kalau teman-teman mau sharing-sharing dengan saya, di sini saya juga menempatkan Instagram, Twitter, dan akun-akun media sosial saya yang lain. Saya sangat terbuka ya jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita pada topik liberalisasi, kita ada baiknya tuh lebih tahu dulu gitu
tentang Ghazul Fikri ataupun perang pemikiran, di mana ini adalah salah satu ini adalah awal mula di mana terjadi liberalisasi. Kita masuk dulu, kita bahas dulu, kita flashback dulu ke belakang ya, cukup jauh gitu ya, yang sampai 1945 kemarin itu ada perang dunia gitu ya. Jadi teman-teman, perang dunia ini itu adalah sebenarnya perang ideologi, di mana negara-negara mereka menyampaikan ideologi-ideologi melalui perang-perang fisik. Bagaimana kita tahu kayak Nazi Jerman itu kan dia adalah negara nasionalis sosialis, terus Uni Soviet itu dengan komunisnya, Amerika dengan kapitalis liberalnya gitu ya. Jadi perang dunia ini sebenarnya adalah perang-perang yang perang-perang ideologi. Jadi perang-perang ide yang ingin mereka jadikan sebagai satu ideologi satu. Kalau di Indonesia kita tahu ya, kalau kita dulunya dijajah oleh Jepang, yang mana Jepang itu adalah negara fasis, negara nasionalis ekstrim. Bangsa lain itu lebih rendah dari mereka. Makanya kita bisa lihat di Indonesia khususnya gitu ya, bahwa dulu banyak sekali nenek moyang kita yang diperlakukan tidak manusiawi gitu. Kita tahu lah sejarahnya kita dulu kayak gimana gitu, diperlakukan oleh orang-orang Jepang kayak Romosha, bahkan banyak yang meninggal mati kelaparan karena pekerjaan dan mereka tidak diberi makan dan segala macam. Jadi ngeri gitu ya, perang fisik seperti ini tuh ngeri gitu. Tapi dengan biaya perang secara fisik yang banyak, dengan biaya yang sangat tinggi, ternyata dampak secara ideologi tidak seberapa. Jadi bukannya orang pengen ngikutin ideologi yang mereka bawa, orang-orang malah jadi benci. Kayak misalkan kita sebagai orang Indonesia yang punya sejarah dijajah oleh Jepang, kan kita kalau kita lihat sejarah itu kan kita jadi kayak membenci, istilahnya membenci orang fasisme, membenci orang-orang Jepang yang memperlakukan orang-orang terdahulu kita dengan tidak sangat manusiawi gitu. Jadi kita tuh bukannya pengen ngikut ke orang Jepangnya, kita bukannya bangga dengan orang Jepang, kita malah jadi kayak ya ampun, kita kayak segala. Mohon maaf Mbak, suaranya kembali tidak stabil. Mungkin memakai buka headsetnya aja kali ya. Ya, mungkin ini ada masalah. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi sebenarnya perang dunia yang terjadi itu adalah perang yang secara ideologi. Jadi perang fisik yang dulu dilakukan oleh orang-orang tersebut itu adalah mereka berperang secara ideologi. Mereka membawa ideologi-ideologi untuk dijadikan satu ideologi di dunia. Tapi ternyata setelah mereka berperang secara fisik, bukannya orang pengen mengikuti ideologi yang mereka bawa, orang malah jadi mengutuk, orang malah jadi tidak ingin ikut ke sana gitu. Jadi dampak secara ideologinya tuh tidak seberapa gitu. Mungkin ada orang yang berbelok, kayak di Indonesia kan ada namanya londo ireng ya. Jadi orang-orang yang akhirnya membelot dan mengkhianati negara sendiri, mengikuti ideologi negara yang menjajah gitu. Tapi itu nggak seberapa, dampak ideologinya tuh nggak seberapa. Nah, disinilah ada inisiasi suatu perang non fisik yang banyak disebut itu dengan culture strike. Jadi perang pemikiran atau ide penjajahan yang secara menyenangkan gitu istilahnya. Jadi bagaimana budaya itu dijadikan sebagai suatu perangan. Dan kalau kita lihat-lihat ada tiga perang pemikiran yang dibawakan khususnya, yaitu food, fight, and fashion. Mungkin teman-teman udah sering dengar 3F ini, perang-perang pemikiran yang diusung oleh orang.
ini adalah senjata dan produk dari Ghazal Fikri yang banyak kita akan ketemukan di luar sana gitu. Jadi kita tuh diserang pemikirannya, ide-idenya itu dari makanan-makanan yang kita makan. Kok bisa sih makanan-makanan yang kita makan gitu? Saya contohkan kayak kemarin itu sempat viral yang namanya soju halal. Kalau dulu saya berdiskusi dengan teman-teman XT wafer gitu ya, XT poppers, itu banyak kita tuh diserang dari cara kita makan. Jadi dulu ada yang namanya soju halal, soju tapi halal gitu. Yang mana soju itu sendiri kan dia itu minuman yang memang um, banyak dikonsumsi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Istilahnya dia itu haram khamar lah gitu ya. Tapi orang tuh kayak banyak membuat dia dalam bentuk kemasan yang halal gitu. Jadi ini kan sebenarnya perang-perang pemikiran yang kadang kita tidak sadari gitu loh. Terus selanjutnya dari hal-hal yang kita sukai, dari funnya kita gitu, hal-hal yang kita senangi, kita juga dijajah gitu ya, dalam tanda kutip dijajah dari cara berpakaian kita, dari fashion kita gitu. Jadi ini adalah tiga produk perang pemikiran yang diinisiasi dari Counter Strike. Karena kalau perang secara fisik itu dia tidak membawakan hasil yang cukup banyak, dampak yang tidak cukup banyak secara ideologi, ternyata dari penjajahan pemikiran ini, dari ide-ide yang menyenangkan ini, food fun and fashion itu kan sebenarnya sesuatu hal yang menyenangkan ya bagi kita, dan itu sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Semuanya kita itu mengkonsumsi makanan, semuanya kita tuh kayak suka sama sesuatu yang fun, kita tuh setiap hari menggunakan fashion. Jadi dia itu produk-produk dari perang pemikiran yang memang banyak digunakan untuk menjajah kita secara pemikiran. Dan bagaimana hasilnya? Kita bisa lihat sendiri gitu ya, banyak sekali muslimah di luar sana yang memang sudah terjajah, bahkan sudah mengikuti ide-ide orang-orang yang idenya tuh di luar Islam. Jadi mereka sudah tidak memiliki identitas secara Islam, mereka sudah tidak memiliki tidak mengikuti lagi norma-norma yang dikeluarkan dalam Al-Quran. Terus tapi dalam konteks ini sesuai dengan judul kita akan fokus kepada fashion ya. Jadi nanti kalau mungkin ada waktu lagi kita akan membahas tentang fun dan foodnya. Pertanyaan di sini, kenapa sih fashion gitu ya? Kenapa orang-orang itu mau menjajah kita lewat fashion gitu? Karena fashion ini adalah satu unsur yang bisa dipropagandakan dan dia tuh tidak terlihat politis. Kalau misalkan kita tuh dijajah secara politik praktis gitu ya, itu kita kayak tahu ini kita dipolitisasi gitu. Berbeda dengan pemikiran tentang fashion, itu kayak nggak terasa nggak terasa berat gitu untuk mengikuti, karena di fashion itu bagian dari diri kita sendiri, itu kita pakai setiap hari, jadi dia tidak terlihat politis. Makanya sekarang kita lihat bagaimana perempuan-perempuan di Arab Saudi gitu ya mulai membebaskan dirinya. Di sini kayak ada headline itu, mereka kayak udah mulai mulai melepaskan gitu ya abaya mereka yang sudah menjadi seragam, istilahnya seragam bagi mereka sejak dahulu kala gitu. Jadi mereka sudah mulai mengikuti fashion pakaian barat. Mereka sudah kayak bangga dengan budaya barat, budaya ala barat gitu. Mulai banyak aktivis yang mereka kayak memberontak apa yang sudah membudaya di sana gitu. Kayak di sini kan ada aktivis yang secara bangga gitu sudah menggunakan pakaian barat di daerah Riyadh, Arab Saudi gitu. Bahkan kemarin aku lihat di Instagram gitu juga ya, sudah ada Saudi Fashion Week gitu lah. Dan itu catwalknya tuh serem-serem gitu. Bahkan pakaian tuh kayak
setengah telanjang gitu, dan itu terjadi di tanah Arab gitu. Itu sesuatu hal yang sangat kita sayangkan. Ini berdasarkan juga apa ya, inisiasi dari Muhammad bin Salman, yang mana kita tahu Muhammad bin Salman ini memang orangnya sedikit liberal gitu ya. Jadi dia menginisiasi bagaimana Arab Saudi ini sudah mulai semakin modern. Jadi modernnya itu dalam konteks liberal gitu ya. Jadi di sini ya, mereka sudah mulai melakukan fashion show, mereka sudah mulai dipermudah dalam berpakaiannya, jadi nggak berhijab juga udah nggak apa-apa. Bahkan kemarin ada, saya lihat tuh kayak pantai yang sudah memperbolehkan orang-orang untuk datang ke sana dan berbikini gitu. Nah, ini kan pengaruh-pengaruh liberal, pemikiran liberal didukung dengan pemimpinnya yang memang apa ya, sudah cukup berpikiran liberal gitu. Jadi masyarakat konservatif itu sudah mulai kayak di bumi hanguskan oleh pemimpin-pemimpin mereka gitu. Dan kita sekarang mungkin mereka merasa sesuatu yang keren gitu ya, sesuatu yang update itu adalah sesuatu yang kebarat-baratan, sesuatu yang liberal. Jadi identitas Islamnya itu udah kayak dihapuskan, mulai didegradasi, mulai dihapuskan oleh mereka gitu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang liberalisme. Jadi ketika kita berbicara tentang liberalisme ini sebenarnya agak cukup panjang ya, karena secara sejarah kalau dijelaskan dia cukup panjang, tapi kita akan membahas secara singkat apa itu liberalisme. Jadi kalau kita berbicara tentang liberal, singkatnya itu adalah sebuah pandangan yang didasarkan pada kebebasan. Jadi orang-orang liberal itu adalah orang-orang yang nggak pengen ada aturan. Mereka mengedepankan kebebasan individu, dan kebebasan ini itu dalam segala bidang, gitu, baik dalam bidang politiknya, ekonomi maupun agama. Jadi kalau seorang liberal, gitu ya, orang liberal itu dalam beragama, dia itu nggak mau diatur gitu, nggak mau ikut aturan. Jadi dia itu pengennya bebas, freedom dari agama, dari religion. Jadi walaupun sudah dikatakan aturannya seperti ini, dia akan mencari-cari alasan untuk mendapatkan kebebasan hak-hak secara individunya gitu. Sebenarnya ini pembahasan asal-usul gitu ya, asal-usul liberalisme ini juga cukup panjang gitu ya. Dimulai dari tahun-tahun Dark Age Romawi dulu gitu ya. Jadi yang penting kalau kita berbicara tentang liberalisme, kita ingat aja bahwa itu adalah pandangan orang-orang yang menginginkan kebebasan secara individu gitu. Jadi dia nggak mau diatur gitu ya. Dia merasa dia memiliki hak prerogatif atas dirinya sendiri. Dia bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri. Dia nggak mau diatur sama 1-2 aturan gitu. Dia memiliki individual rights gitu, aturan untuk dia sendiri. Ini juga nanti akan bermuara pada sekularisme gitu. Sekularisme itu adalah pemisahan antara agama dan kehidupan. Tapi kalau kita sering dengar ada orang berkata jangan bawa-bawa agama, yaitu orang-orang sekuler gitu ya. Yang mana dari sekuler ini nanti akan membawa paham liberalisme ataupun paham kebebasan. Nah, kalau kita berbicara tentang hijab, kalau kita berbicara tentang menutup aurat, sebenarnya tendensi hijab sekarang itu sudah semakin tinggi gitu ya. Seperti teman-teman di sini sudah ada inisiasi untuk membuat kajian-kajian. Kalau kita lihat di luar sana sudah mulai banyak komunitas niqab, komunitas bercadar, wanita bercadar, komunitas hijabers dan segala macam. Itu kan karena kesadaran orang-orang, kesadaran muslimah dalam berhijab itu sudah ada gitu ya. Jadi orang-orang terutama di Indonesia khususnya ya, saya kalau aku lihat itu
mulai banyak bermunculan menjamur komunitas-komunitas hijabers gitu ya, komunitas hijrah, mungkin kita sering lihat di Instagram, di media sosial dan segala macam. Jadi secara general tendensi hijabnya sebenarnya semakin tinggi gitu, karena ada kesadaran-kesadaran gitu. Dari kajian-kajian kita juga sudah lihat semakin banyak kajian-kajian pemuda gitu ya. Bahkan sekarang kalau kita ke masjid, pengajian-pengajian ustadz itu banyaknya tuh yang datang bukan orang tua lagi. Kalau mungkin generasi orang tua kita banyaknya orang tua yang datang gitu ya, yang udah bau tanah. Kalau sekarang tuh kayak anak-anak muda, anak-anak kuliahan, anak-anak remaja itu sudah semakin banyak yang sadar gitu, sudah banyak yang datang ke kajian dan segala macam. Cuman sayangnya tidak dibarengi dengan kesadaran secara esensi. Jadi kesadaran tendensinya sudah sangat sangat bagus, cuman esensi dalam berpakaian itu tidak ada. Jadi berhijabnya sekadar berhijab gitu. Jadi sekedar apa ya, ngikut-ngikut, kadang sekedar ngikut-ngikut, oh karena ini ada komunitas bercadar jadi dia ikut bercadar gitu. Makanya kita lihat ada apa ya, realita orang-orang yang dia bercadar tapi masih suka goyang-goyang gitu ya di TikTok tuh banyak banget. Aku tuh sampai ya Allah ini apa sih gitu. Bahkan ada yang apa ya, di media sosial tuh lagi ramai begitu, orang-orang yang bercadar hanya ingin untuk mendapatkan endorsement dan segala macam gitu. Kayak kita lihat di fashion show juga ya, itu sebenarnya yang diperkenalkan bukan menutup auratnya, malah sebagai suatu hiasan gitu ya, suatu yang bisa dikatakan kebarat-baratan, sangat kebarat-baratan. Jadi bukan penutup aurat yang sesuai dengan aturan dalam Islam, tapi hanya sekedar fashion, hanya sekedar apa ya, suatu perhiasan yang digunakan. Jadi makanya kita lihat sekarang bagaimana muslimah itu kehilangan esensi dan dengan bangga menggunakan pakaian-pakaian yang tidak seharusnya digunakan di muka umum, tapi mereka dengan bangga memakai itu gitu. Ini kan adalah suatu tren yang berasal dari luar Islam gitu ya. Ini kalau tren crop top ini sebenarnya dia awalnya dari Korea Selatan kalau saya tidak salah. Jadi awalnya dia itu menjamurnya di Korea Selatan gitu. Nah, karena sekarang Korean Wave lagi membooming di Indonesia, jadi kayak para hijabersnya juga sudah mulai menggunakan itu. Dan sebagai influencer mereka memiliki followers yang banyak, jadi followers mereka juga mengikuti itu gitu. Terjadilah satu tren yang mana mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya penjajahan secara ide gitu. Kita kan nggak sadar ya kalau ada orang-orang kayak gitu. Mereka mungkin nggak sadar kalau mereka sedang dijajah dalam tanda kutip, tidak secara ide gitu. Terus nggak sih lihatnya gitu ya, pakaian menutup aurat tuh fungsinya tuh untuk apa ya, untuk menghindari pandangan-pandangan berlebihan dari orang-orang gitu. Tapi dengan pakaian-pakaian seperti ini kan kok jadi kayak lebih mendatangkan pandangan-pandangan orang-orang gitu, khususnya kita perempuan yang memang secara estetik gitu ya, secara estetik tuh indah, dikatakan banyak yang dikatakan indah gitu. Jadi dia tuh sekarang fungsi hijab itu bukan lagi sekedar untuk menghindari pandangan, tapi kayak jadi mengundang pandangan gitu. Bahkan orang-orang muslimah sekarang kayak blogger-blogger sekarang, influencer sekarang, kayaknya mereka berhijab itu untuk dilihat, bukan untuk tidak dilihat gitu ya. Jadi esensinya di sana sudah hilang ya. Padahal Rasulullah tuh udah jauh-jauh hari memperingatkan kita bahwa dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, kita tuh akan ada orang-orang yang mengikuti orang-orang sebelum kalian ya. Di sini dikatakan Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin awal-awalnya nggak langsung gitu ya, nggak langsung pakaian yang ketat misalkan, enggak. Mungkin awalnya ya hijabnya yang dinaikkan sedikit dan sedikit, lama-lama dia pakai kulot misalkan, lama-lama akhirnya dia pakai lebih ketat dan
dan selanjutnya gitu. Jadi sungguh ya, ada beberapa orang dari kalian tuh yang akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Rasulullah memperingatkannya seperti itu. Dan sudah dikatakan di sini, siapa ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Ya, Rasulullah bilang siapa lagi gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada peringatan-peringatan awal dari Rasulullah gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih fashion dalam konteks Islam gitu ya. Karena Islam ini kan dia agama yang sangat sempurna. Jadi kalau masalah fashion itu juga pasti ada aturannya gitu. Jadi bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana kita jangankan berpakaian gitu ya, masuk kamar mandi aja ada tuntunannya gitu ya, ada ada aturannya gitu. Jadi fashion muslimah itu dalam Al-Qur'an ada dalam Quran surah An-Nur 31 dan ayat 59. Nanti teman-teman bisa buka Al-Qur'annya ya untuk ayat lebih jelasnya. Jadi yang pertama untuk aturan mengenai khimar gitu ya. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim waliyadribna bijmurihinna ala juyubihinna. Jadi untuk kain atas, jadi kain khimar kita itu harus menutupi hingga juyub. Jadi kalau orang Arab dulu itu kan dia pakaiannya abayanya pakai kancingnya. Jadi sehingga sampai pada kancing pertama dari pakaiannya gitu. Jadi sampai juyub bagian juyub itu dada. Kita kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia itu dada. Jadi yang namanya khimar, yang namanya kerudung itu dia harus melonggar hingga pada juyub, pada dada kita gitu. Jadi bukan kerudung yang viral kemarin gitu ya, kerudung yang sakaratul maut, yang yang dililit-lilit sana sini. Bahkan kemarin aku tuh ada di Malaysia tuh kemarin ada viral kerudung ala pocong gitu dan segala macam gitu. Ya Allah. Jadi untuk aturan fashion kita, pakaian di luar ketika kita keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang yang non mahram kita harus menutup kain kerudung kita, khimar kita hingga jiyub, hingga dada kita gitu. Jadi dia harus terurai. Jadi bukan ala-ala lilit-lilit dan segala macam gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka di Al-Qur'annya lebih lengkapnya dari surah An-Nur ayat 31, dan selanjutnya untuk masalah pakaian bawah kita itu ada di Quran surah Al-Ahzab 59. Min jalabibihin. Jadi pakaiannya itu pakaian yang seperti terowongan. Jadi dia itu jatuh dari atas hingga ke bawah, atau lebih gampangnya kalau orang Arab bilang abaya gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ngetren dengan kalimat gamis gitu. Jadi ini adalah ayat inti mengenai fashion kita sebagai muslimah. Bagaimana sih pakaian kita sebagai seorang muslimah? Ini sudah sangat-sangat sering ya teman-teman dapatkan di kajian-kajian, sudah sering dengar. Kalau untuk lebih jelasnya gitu ya, penjelasannya banyak lah ulama-ulama yang sudah mentafsirkan ayat-ayat ini. Yang penting dari pakaian kita sebagai seorang muslimah, tuntunannya ada di dalam dua ayat ini, ya, 31 dan 59. Jadi ada dua fokus elemen yang harus kita gunakan dalam berpakaian sebagai seorang muslimah. Yang satu khimar dan yang kedua adalah atau gamis, yang mana keduanya juga ada aturannya masing-masing. Ya. Bicara tentang liberalisme pakaian yang sudah banyak kita lihat belakangan ini ya, Allah tuh sudah berkali-kali mengingatkan kita. Di sini saya mengutip dari Quran surah Al-Hadid ayat 20 bahwa apapun yang ada di dunia ini, mungkin kesenangan-kesenangan, tren-tren di luar sana yang kita lihat itu adalah sesuatu yang melalaikan. Dia adalah kesenangan-kesenangan yang menipu. Bahkan kalau ketika kita
apa ya, suka dengan tren-tren satu tren gitu ya. Itu adalah kesenangan-kesenangan yang menipu, itu sudah berkali-kali diingatkan oleh Allah dalam Quran surah Al. Banyak sekali peringatan-peringatan yang sudah diberikan kepada kita gitu. Jadi memang kita sebagai seorang muslim harus benar-benar fokus pada apa-apa yang sudah disyariatkan. Nah, pertanyaannya gimana sih Kak? Cara kita membentengi diri gitu ya, cara kita terhindar dari arus liberalisasi, khususnya liberalisasi fashion ini, ya jawabannya hanya yuk ngaji gitu. Karena hanya dengan kita mengetahui apa-apa ilmu yang disyariatkan itu, hanya dengan itu kita bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran, dari perang-perang pemikiran yang sedang terjadi di luar sana. Karena kita kalau nggak punya benteng Islam gitu ya, kalau nggak kenal Islam, kalau kita nggak tahu apa-apa yang disyariatkan, ya kita mau pakai apa, pakai ideologi apa gitu. Kalau kita nggak mau pakai ideologi Islam, ya pasti kita terikut arus liberalisasi atau kita terikut menjadi orang-orang sekuler misalkan. Jadi kalau mau membentengi diri, ya yuk ngaji gitu ya. Kita harus tahu apa-apa, kita harus punya kesadaran tentang Islam sebagai way of life. Jadi cara-cara kita hidup itu semuanya sudah ada di Islam. Jadi nggak perlu ngambil cara-cara hidup dari ideologi-ideologi yang lain gitu ya. Karena ketaatan kita itu membawakan kebahagiaan, dan maksiat itu akan membawa kemarahan. Oke, terakhir saya mau mengutip satu kalimat dari William Ewart Gladstone. Yang dia adalah seorang mantan perdana Inggris yang dulu itu dia pernah memberikan pernyataan kayak gini, bahwa sebenarnya sangat percuma bagi orang-orang Inggris itu untuk memerangi pemuda-pemuda Islam. Selama di dalam dada pemuda Islam, selama di dada kita itu ada Al-Quran gitu. Jadi sebenarnya kalau di dada kita itu ada Al-Quran, itu percuma sekali orang-orang memerangi kita gitu. Kenapa? Karena kita punya pedoman yang kuat gitu. Jadi si Gladstone ini mengatakan tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka gitu. Mencabut Al-Quran dari hati kita sebagai seorang pemuda muslim gitu. Barulah kita akan menang dan menguasai mereka. Dan minuman keras dan kebahagiaan akan materi itu lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Jadi dari zaman-zaman dulu, ini kan tahun 1800-an, mereka tuh kayak sudah menginisiasi untuk menghancurkan kita, pemuda-pemuda Islam. Jadi ketika kita pemuda-pemuda Islam ini masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita nggak akan bisa diperangi. Disinilah mereka menginisiasi untuk mencabut Al-Quran dari hati kita. Nah, yang terakhir teman-teman, ada yang tahu tembok ini adalah tembok Konstantinopel. Balik lagi ke topik awal kita, bahwa tembok-tembok dulu orang-orang dulu tuh membuat tembok-tembok yang tinggi. Mereka membuat menara-menara yang tinggi karena mereka berperang secara fisik. Mereka melindungi dirinya karena mereka akan diperangi secara fisik gitu. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang diperangi dengan ide-ide, dengan perang-perang pemikiran? Apakah kita sudah membuat benteng-benteng yang kokoh pemikiran kita? Karena kalau orang dulu kan dia diperanginya secara fisik, mereka membuat benteng-benteng secara fisik, benteng-benteng yang tinggi. Bahkan ini benteng Konstantinopel ini digadang-gadang sebagai benteng yang paling kuat, yang paling kokoh, yang tidak akan terhancurkan oleh siapapun. Walaupun pada ceritanya gitu ya, dia berhasil dihancurkan oleh Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, orang-orang dulu membangun benteng-benteng yang sangat tinggi, yang sangat-sangat memiliki konstruksi yang sangat kokoh gitu ya, karena mereka selalu dijajah secara fisik. Nah, bagaimana dengan kita sekarang yang dijajah dengan pemikiran-pemikiran? Coba tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah memiliki benteng-benteng pemikiran untuk menghalau ide-ide dari luar Islam? Oke. Jadi
marilah bentengi dirimu sekarang, kaji Islam sekarang. Jadi kita harus tahu apa-apa hal-hal yang diperlukan oleh Islam. Jadi biar kita tuh hidup mulia dengan Islam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan 1-2 diskusi. Saya Lasri Limbong, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Mbak Lastri, Masya Allah, materinya sangat membuka pikiran kita ya teman-teman, dan teman-teman pasti sudah banyak penasaran nih dari mendengar itu, juga ada banyak tanda tanya, tapi ada pertanyaan yang sudah masuk nih teman-teman. Jadi Mbak Lastri kemarin itu ada dibuat form begitu ya. Nah, di sini saya akan bacakan 2 pertanyaan dulu. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Nur Ramadhani dari Universitas Ngudi Waluyo. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita berbicara kepada teman dan keluarga agar bisa menerima bahwa tren fashion tersebut itu tidak boleh gitu. Mungkin maksudnya tren-tren yang tidak sesuai dengan syariat tadi ya. Mau dijawab langsung Mawan atau bagaimana? Jadi bagaimana cara kita menyampaikan, mendakwahi gitu lah ya. Mendakwahi itu dalam konteks saudara, keluarga. Betul. Ya, saudara dan keluarga. Memang teman-teman dakwah kepada teman, orang-orang yang dekat kepada kita, terutama keluarga itu agak sedikit tricky gitu ya, karena mereka adalah orang-orang yang mengenal kita dari zaman-zaman kayak saya kan zaman-zaman jahiliyah dulu gitu. Jadi makanya banyak jargon-jargon dari dulu teman-teman saya bilang, dulu kau juga kayak gini, dulu kau juga kayak gitu gitu. Jadi kayak kadang kita ngerasa ya ampun gitu ya. Ada rasa-rasa seperti itu. Jadi itu sebenarnya sangat-sangat tricky. Sebenarnya pintar-pintar dari kita sih, karena kondisi seseorang itu pasti berbeda dengan orang lain. Pertama, kita harus melihat dulu secara akidah dia sudah benar atau belum. Ada orang-orang yang ada orang-orang yang dia secara akidahnya tuh belum lurus. Jadi tujuan hidupnya saja tuh dia belum tahu. Dia kayak dia di dunia mau ngapain, dia di dunia tujuannya dihidupkan tuh apa gitu. Karena itu akan berkesinambungan dengan hal-hal yang dipercayai. Karena ada orang-orang yang udah kita dakwain sekeras apapun dia tuh nggak mau nerima gitu. Karena secara akidah dia belum benar. Tapi yang saran yang bisa aku sampaikan adalah mungkin dakwah dari kita itu dia nggak mau terima gitu. Coba dakwah dari orang-orang yang memang bisa diterima. Kayak misalkan dari orang tua kita ya. Mungkin kalau kita sebagai anak mendakwahi orang tua itu kayak dianggap apa ya? Karena kita anak gitu ya, ngapain sih lu nasihatin gue gitu kan, istilahnya kayak gitu kadang orang tua gitu. Karena secara baku orang tua kita tuh lebih tinggi. Orang kamu tuh aku yang lahirin segala macam gitu bla bla bla. Nah, coba disisipin dari mungkin dari kajian-kajian dari orang-orang yang memang bisa diterima oleh orang tua kita gitu. Kalau memang dari kitanya nggak diterima, bisa diajak ke kajian. Kalau kayak dari saya itu dulu saya berikan video-video kajian gitu dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz, karena dari lidah saya sendiri tuh nggak diterima gitu kalau dari keluarga saya. Nanti saya cari chance yang lain, saya cari option yang lain gitu ya, yang memang bisa memasuki bisa masuk kepada keluarga saya sendiri gitu. Dan yang kedua, kalau ketika kita berbicara tentang dakwah dan pertemanan itu
ketika kita ingin mendakwahi teman, ya tetap menjadi teman gitu. Banyak orang yang ketika ingin mendakwahi temannya, dia tiba-tiba jadi ustazah, gitu. Dia jadi tiba-tiba jadi orang yang sangat judgmental gitu. Padahal kita kan berteman istilahnya, ya jadilah teman yang mau mendengarkan. Ditambah kita memasukkan ide-ide perlahan-perlahan gitu. Banyak orang yang kayak nggak sabaran gitu, temennya pengen pengen berubah gitu. Nah, padahal pada akhirnya dia bukannya berubah, malah jadi kayak lebih keras hati. Tuh. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Kembali lagi itu sangat kondisional ya ketika kita berbicara tentang dakwah dan orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Dan nanti kita bisa lihat apa sih yang disukai sama orang-orang di sekitar kita itu. Misalkan dia suka makan, ya kita ajak makan dulu, terus kita baru sharing-sharing, bertukar pikiran dan segala macam. Itu sangat kondisional. Silahkan dicari apa yang disukai oleh orang-orang yang ingin didakwahi itu. Baik ya, jadi seperti itu ya Mbak. Ini mungkin kita bisa mengutip dari orang-orang yang lebih dipercaya oleh mungkin orang tua kita atau saudara-saudara kita yang lebih tua. Kalau seandainya dari lisan kita sendiri masih belum bisa diterima, begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya bacakan kembali. Ada dari Mbak Nurul Fajar Hasanah dari Universitas Diponegoro. Pertanyaannya, salahkah jika ingin terlihat fashionable tapi tetap menutup dada? Mungkin lebih ke seperti apa sih yang fashionable tapi lebih tetap menuruti syariat dengan menutup dada begitu. Ya, ini sebenarnya ada hubungannya dengan pembahasan tabarruj ya. Tapi kalau kita bahas itu agak sedikit panjang. Jadi teman-teman, saya ingin bercerita kayak gini. Dulu saya pernah mendengar ketika Ustadz Khalid Basalamah bercerita, dia kan lulusan Madinah ya. Jadi dia pernah sekali kembali reunian sama temannya di Mekah gitu. Jadi dia pada saat itu menggunakan pakaian batik. Kalau di Indonesia sendiri kan batik, laki-laki dengan menggunakan batik itu kan suatu hal yang biasa gitu. Udah ketika beliau menggunakan batik dan bertemu dengan teman-temannya di area Madinah dan Mekah sekitarnya, itu dikatain sama teman-temannya, kamu ngapain sih menggunakan pakaian perempuan, kata temannya kayak gitu. Padahal itu sesuatu yang biasa di negara kita, Indonesia. Nah, ini akan berhubungan dengan uruf kebiasaan orang-orang di situ. Nah, kita bisa lihat apakah pakaian kita itu banyak mengundang perhatian orang-orang di sekitar kita. Nah, itu kan bisa kita lihat ya. Kayak misalkan di Indonesia, pakaian hijau neon itu bukan sesuatu hal yang biasa. Bahkan kalau kita misalkan pergi keluar, terus kita pakai gamis, bayangin gamisnya itu warnanya hijau neon, kerudungnya pakai orange gitu ya, itu jadi kayak mengundang perhatian orang-orang. Nah, itu bukan sesuatu hal yang biasa di Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke daerah Afrika sekitarnya, warna-warna seperti itu adalah warna yang biasa gitu. Jadi orang tuh nggak aneh lagi dengan hal kayak itu. Sama dengan dari situ kita bisa mengkondisikan pakaian-pakaian kita gitu. Jadi dari cara warnanya, terus mengenai kerudung, boleh nggak Kak kita sebenarnya fashionable, ya boleh-boleh aja, asalkan dia dalam koridor sesuai dengan syariat gitu. Tapi ini juga nggak boleh mengundang, seperti yang tadi sudah saya katakan, nggak boleh mengundang perhatian orang banget. Misalkan dia pengen terlihat fashionable, jadi dia menggunakan ya hijabnya udah syar'i sih sebenarnya, udah menutup dada dan segala macam, cuman dia menggunakan misalkan manik-manik yang besar di sana di sini, terus kita ada ada pin yang mahkota dan segala macam. Nah, itu kan mengundang perhatian orang gitu. Ini kayak apa sih gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita jaga, hal-hal yang harus kita hindari sebagai seorang muslimah, karena konsep awal dari
hijab kita itu dari konsep awal dari kita menutup aurat itu adalah untuk menghindari kita dari pandangan-pandangan yang berlebihan. Jadi cobalah kita lihat kebiasaan di daerah kita, karena kebiasaan di di Jawa mungkin itu berbeda dengan kebiasaan orang di Sumatera, bahkan di dalam negara kita itu berbeda mungkin ya. Apalagi ketika kita berbicara tentang di kebiasaan-kebiasaan di luar negeri gitu. Itu coba dilihat kebiasaan-kebiasaan di daerahnya gitu. Boleh fashionable silahkan, tapi asal masih dalam konsep dia sesuai dengan syariat, seperti yang tadi sudah kita lihat di slide gitu ya. Khimarnya itu dia harus menutup dada hingga juyuk gitu ya, jangan yang ngetat-ngetat, jangan yang membentuk lekuk tubuh gitu ya, karena konsep dari menutup aurat itu adalah mengcover, bukan merep gitu. Karena ada sekarang konsepnya kayak gamis, dia pakai gamis sih, cuman gamisnya ngetat gitu ya, dia menggunakan kerudung yang panjang gitu. Nah itu juga salah gitu, karena konsepnya dia harus longgar, walaupun dia kerudungnya panjang, kerudungnya longgar, dia gamisnya juga harus longgar gitu. Jangan nanti karena aku kan kerudungnya udah besar gitu ya, aku kan kerudungnya udah terurai, jadi nggak apa-apa dong dalamnya agak-agak ketat sedikit. Nah itu juga salah. Ya itu sih mungkin paling lihat aja kebiasaan-kebiasaan, karena ada misalkan dia gamis-gamis yang menggunakan warna-warna yang tidak sesuai dengan atau kebiasaan-kebiasaan suatu tempat gitu. Nah, ketika ditanyakan apakah boleh fashionable, kan ya silahkan monggo, asalkan dia sesuai dengan koridor-koridor syariat gitu. Kalau ada tambahan-tambahan elemen, misalkan mau pakai bros atau pin, ya coba dilihat gitu, apakah itu malah menambah perhatian orang kepada kita gitu. Kalau memang itu nanti menambah perhatian orang kepada kita, ya silahkan, mending nggak usah lah. Karena itu adalah salah satu cara-cara kita cara-cara yang menarik perhatian orang sih, kayak. Baik, terima kasih Mbak Astri. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa kita tuh tetap boleh fashionable, tapi tetap dalam acuan syariat Islam tentunya ya teman-teman. Jangan untuk supaya menonjolkan diri malah menarik perhatian gitu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, saya akan sampaikan kembali. Ini ada dari Mbak Fatihah Nur dari Universitas Diponegoro juga. Pertanyaannya, bagaimana paham liberalisme sampai juga di fashion muslimah? Apakah seorang muslimah juga harus fashionable? Dan bagaimana cara menyikapi berbagai pandangan mengenai berhijab yang syar'i yang berbeda-beda dalam mendefinisikannya, khususnya dalam standar berhijab syar'i itu sendiri? Jadi mungkin pertanyaannya ini mengenai bagaimana paham liberalisme itu bisa sampai mempengaruhi fashion muslimah. Lalu apakah seorang muslimah itu perlu fashionable? Lalu dan bagaimana cara menyikapi pandangan mengenai berhijab yang syar'i berbeda-beda dan berarti cara menyikapi yang syar'i itu mengenai hijab yang syar'i ini berbeda-beda. Ya, ketika kita berbicara tentang arus liberalisasi pada fashion, itu nggak jauh-jauh dengan hasil dari Amerika yang memenangkan Perang Dunia Kedua gitu ya, pada 1945. Jadi ketika Amerika dengan ideologi kapitalismenya menang di Perang Dunia Kedua, alhasil pastinya mereka menjadi
suatu poros dalam dunia gitu. Jadi makanya kita lihat sekarang apa-apa tuh orang-orang berkiblat kepada barat gitu ya. Apa-apa orang tuh kayak menyenangi hal-hal yang datang dari barat gitu ya. Jadi mau nggak mau banyak juga orang-orang muslim ya, orang-orang muslim yang dia secara ideologi tidak kuat kepada Islam, dia itu jadi terpengaruh oleh ide-ide westernisasi gitu. Dia pastinya mengikuti apa ya, ide-ide yang datang dari barat, termasuk dari fashion gitu. Seperti yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, karena secara pengaruh, kalau ketika perang fisik dia itu tidak terlalu banyak mengikuti ideologi kapitalismenya Amerika gitu ya, kapitalismenya orang-orang Barat, maka mereka menginisiasi culture strike, jadi secara menjajah kita secara budaya. Gitu. Dan kita lihat sekarang banyak sekali Muslim yang mengikuti budaya-budaya itu. Banyak sekali orang Muslim yang memang yang tidak secara identitasnya tidak konsisten kepada Islam, mereka mengikuti ide-ide yang dibawa oleh orang-orang Barat. Gitu. Kan tadi pertanyaannya apa? Yang selanjutnya itu mengenai apakah seorang muslim harus fashionable juga? Oh iya. Ketika kita berbicara apakah seorang muslim harus fashionable, kita bisa bercermin kepada Rasulullah ya. Apakah Rasulullah seseorang yang fashionable? Ya. Beliau adalah seseorang yang disenangi oleh umatnya gitu ya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Beliau adalah mungkin teman-teman sering dengar lah ya cerita bagaimana penampilan Rasulullah gitu, bahwa beliau adalah seorang yang dikatakan ada dalam satu riwayat itu ketika beliau belum sampai ke sana, wanginya tuh udah sampai ke sana gitu. Wanginya Rasulullah, oh sahabat udah pada tahu, oh ini Rasulullah mau datang, karena beliau rapi gitu ya, wangi. Karena apalagi kita sebagai generasi Muslim gitu ya, yang ingin mendakwahkan Islam, kayaknya tidak elok kalau secara penampilan kita compang-camping gitu, tidak apa ya, kayak buruk gitu dan segala macam, kayak nggak enak dilihat gitu ya. Gimana sih kalau kita mau mendakwahkan Islam, kita mau kayak saya misalkannya, saya ingin berbicara dengan teman-teman unik gitu, tapi saya menggunakan misalkan saya belum mandi, kalau secara offline misalkan saya belum mandi terus bau dan segala macam, pakaian saya buruk, belum disetrika, jelek gitu ya, itu pasti orang kayak mikir nggak meyakinkan, ini orang mau bawa materi tapi nggak meyakinkan gitu ya. Nah, secara penampilan bagaimanapun kita harus apa ya, harus tahu gitu bahwa apa yang dinilai dari kita sebagai seorang muslim itu pertama adalah penampilan kita, apa-apa yang kita tampilkan gitu ya, karena orang mau kenal Islam juga pasti lihat pribadi muslimnya dulu gitu. Mereka nggak akan tahu apa yang ada di isi kepala kita, apa yang ada di isi hati kita, pasti mereka melihat penampilan kita dulu gitu. Jadi secara penampilan dalam konsep fashionable itu dalam konsep yang sesuai dengan syariat ya. Karena sekarang kan ketika dikatakan fashionable itu kayaknya sekarang lebih ke barat-baratan gitu. Kalau orang yang dikatakan fashionable itu sekarang ya orang-orang yang apa ya, yang pakaiannya tuh kayak selebgram gitu. Yang pakai topi, pakai hoodie dan segala macam. Nah, itu tidak boleh untuk kita ikuti. Ketika kita berbicara tentang penampilan ya silahkan monggo dimaksimalkan seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Kita harus berpakaian yang sebaik-baiknya gitu, apalagi ketika kita ingin bertemu dengan orang-orang, apalagi ketika kita ingin mengisi misalkan ya, bertemu dengan orang-orang banyak, silahkan kita tampilkan performa kita yang paling baik gitu, asalkan dia sesuai dengan aturan-aturan yang disyariatkan. Nah, bagaimana cara kita tahu yaitu melanggar atau tidak? Ya balik lagi, kita harus tahu syariat-syariat dalam Islam gitu. Kita harus banyak-banyak ngaji, kita harus banyak-banyak tahu gitu ya. Karena tidak elok juga kalau seorang muslim itu
penampilannya buruk gitu, karena kita pasti dinilai dari penampilan kita dulu. Sih, Mbak. Silakan dimaksimalkan penampilannya, jangan jelek-jelek banget juga ya. Kalau mau keluar ya seenggaknya bajunya disetrika gitu, seenggaknya dirapiin sedikit. Gitu. Baik, baik. Tadi pertanyaannya masih tertinggal satu yang mengenai apa pandangan orang mengenai syariat Islam yang sesuai itu kan bermacam-macam ya Mbak. Nah ada yang mungkin berpandangan berhijab itu cukup sampai menutup dada saja. Ada yang sampai mungkin berkerudung besar dan lain sebagainya. Nah seperti apa kita menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan dalam berpakaian ini, Kak? Ya. Mengenai kerudung itu tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia itu harus menutupi hingga dada. Nah, dada ini ya mungkin sedikit saya bahas ya. Banyak memang pernah ada orang yang nanya kayak gini sama saya, Kak, kenapa sih orang-orang Palestina itu kerudungnya pendek? Tidak seperti yang banyak kita gunakan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan kita kerudungnya tuh lebar-lebar gitu ya. Sedangkan orang-orang di Palestina itu mungkin dia hanya kayak dilihat sampai sini doang. Nah, itu karena kesalahan persepsi mengenai juyuk tadi, mengenai dada, bahwa banyak orang berpersepsi ketika berbicara dada itu mikirnya buah dada. Padahal buah dada dan dada itu beda gitu ya. Dada itu bagian kancing teratas kita. Jadi ketika kita kerudung sampai sini kayak orang-orang ibu-ibu Palestina mungkin sering lah teman-teman lihat itu sebenarnya sudah sesuai dengan syariat. Nah mereka kan ditambah dengan pakaian abaya gitu ya, pakaian yang longgar gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika kita menggunakan gamis yang longgar, terus kerudungnya di batasan dada itu sebenarnya sudah sesuai dengan syariat. Cuman lebih bagus memang ya kebiasaan kita di Indonesia itu memang sangat bagus, dia itu kayak lebih dilabuhkan, lebih dipanjangkan hingga menutupi buah dadanya gitu. Wah, Afwan Mbak Ika, tadi saya kurang jelas suaranya. Oh enggak, maaf. Mungkin saya lebih dekat kembali. Apakah sekarang sudah jelas? Ya. Mohon maaf karena di sini juga ada suara-suara di belakang. Baik. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jawaban yang dari pertanyaan yang ketiga, kita itu tetap harus fashionable juga ya teman-teman. Karena Rasulullah itu juga fashionable, tapi tentunya harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh silahkan mengaktifkan fitur raise hand atau yang kendala on mic bisa melalui room chat. Ditunggu ya teman-teman. Baik, sudah ada pertanyaan dari Mbak Laila. Oh, belum, mohon maaf. Mengingatkan kembali untuk absensi ya teman-teman. Nanti mungkin ada yang belum mengisi presensi, silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu.
Karena belum ada yang bertanya, teman-teman, di sini masih banyak sebetulnya ada list pertanyaan. Mungkin kita bisa sambil bacakan ya. Ada pertanyaan dari Mbak Nabila Anggraina dari Universitas PGRI Semarang. Pertanyaannya mengenai bagaimana caranya istiqomah dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Ya, pertama adalah kita harus sadari bahwa apa yang kita pakai itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena banyak orang yang memulai menggunakan hijab, menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat itu karena misalkan ikut-ikutan karena temennya pakai gamis, dia pakai gamis, atau karena dia mengikuti tren. Sekarang kan sudah mulai banyak ya komunitas-komunitas bercadar, komunitas-komunitas orang berhijab, berhijrah dan segala macam. Jadi mungkin awalnya dia menggunakan pakaian itu karena ikut-ikutan istilahnya ya. Selain dari itu kita harus sadar kenapa sih kita harus menutup aurat, kenapa kita harus wajib menutupi keindahan-keindahan yang ada pada kita sebagai seorang muslimah. Itu kita harus sadar, harus ada ruh di dalam itu, harus ada esensi gitu. Jadi biar kita tuh ketika ada tren-tren baru yang datang itu nggak tergoda dengan hal itu. Kita harus memiliki kesadaran hubungan antara kita kepada Allah gitu, bahwa ini adalah pakaian yang memang diwajibkan oleh Allah, yang memang kita harus pakai gitu. Itu harus ada kesadaran pada hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cari teman-teman, komunitas, lingkungan yang memang support akan penampilan kita. Misalkan cari teman-teman, kalau dulu teman-temannya masih belum menutup aurat misalkan ya cari teman-teman yang memang sudah menutup aurat, yang memang kita tuh bisa saling support di dalam hal itu gitu. Makanya ukhuwah, teman-teman taat itu adalah sesuatu hal yang memang sangat-sangat menguatkan kita dalam beristiqomah gitu. Karena aku juga merasakan teman-teman komunitas, teman-teman sevisi itu adalah orang-orang yang akan mensupport kita. Kalau misalnya kita ada berbuat salah gitu, misalnya ada lalai dalam satu hal, mereka akan mengingatkan gitu. Misalkan ketika rambut kita gitu ya, rambut keluar sedikit, nanti teman kita itu bilang rambutmu keluar gitu. Nah itu mereka orang-orang yang memang harus ada di sekitar kita, karena mereka adalah salah satu support system yang memang sangat kita perlukan. Komunitas. Jadi selain kesadaran kita, selain ilmu-ilmu hubungan kita kepada Allah, kita juga harus memiliki orang-orang yang mensupport kita. Mungkin kalau saudara atau keluarganya belum support atau masih agak asing gitu ya sama pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat, ya dicarilah komunitas-komunitas. Sekarang kan teman-teman Undip ini mungkin ya insya Allah ya orang-orang yang sudah menutup aurat secara sempurna gitu ya. Bisa dicari teman-teman di sekitarnya atau pengajian-pengajian komunitas-komunitas di sekitarnya yang memang bisa menjaga keistiqomahannya gitu. Jadi ketika nanti kita lalai atau ada sesuatu hal yang membuat kita agak melenceng gitu ya, itu mereka adalah orang-orang yang akan mengingatkan kita gitu. Jadi teman, lingkungan, komunitas, sahabat yang sevisi itu memang sangat penting. Karena mereka adalah orang-orang yang akan mengingatkan ketika kita itu lalai atau ada sesuatu hal yang mungkin kita lupa terhadapnya. Jadi pastikan kalian punya teman-teman yang sevisi gitu ya, teman-teman yang akan mengingatkan ketika kita melakukan suatu hal yang lalai. Baik, terima kasih Mbak Lasri. Jadi begitu Mbak Nabila Anggraina, bahwa mungkin kita bisa mencoba membuat support system
yang mana bisa selalu mengingatkan kita dengan bergaul dengan orang-orang yang satu visi ya teman-teman. Selanjutnya ternyata sudah ada yang raise hand ini Mbak, dari Mbak Salma Nur. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya suara aku udah masuk belum ya? Halo, suara aku jelas Mbak ya? Sudah masuk Salma. Oh, oke. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Nurmaliha dari Undip. Terima kasih juga kepada Mbak Lastri atas penjelasannya tadi materi-materinya itu. Dari materi tersebut saya bisa mengambil beberapa pernyataan ya, kalau menutup aurat itu kan bukan untuk menutup aurat itu kan untuk menutupi kecantikan gitu, untuk menghalangi pandangan yang berlebihan. Jadi kalau misal ada beberapa statement tentang kalau memakai kerudung menjadi lebih cantik, itu mungkin saya agak kurang setuju ya, karena sejatinya menutup aurat atau memakai kerudung itu bukan agar kelihatan lebih cantik gitu. Nah, sedangkan pada sekarang itu kan esensi berhijab itu kebanyakan untuk dilihat gitu. Nah, bagaimana apabila seseorang sudah menutup aurat, sudah berpakaian dengan benar gitu, namun tujuannya itu masih agar dilihat orang lain. Misalnya kalau bekerja sebagai model itu kan mesti kan tujuannya agar dilihat orang lain gitu, agar orang-orang lain tuh lihat agar tertarik gitu. Sedangkan model juga berpenampilan semenarik mungkin agar orang lain itu tertarik untuk membeli misal pakaian yang sedang dia kenakan gitu. Nah, itu kan berarti tujuannya itu berbanding terbalik dengan tujuan dari berhijab sendiri itu. Nah, apakah hal tersebut bisa dibenarkan? Sedangkan esensi berhijab itu tadi sempat disinggung untuk menghalangi pandangan yang berlebihan gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu tadi dijelaskan kalau pakaian bawahan yang disyariatkan itu seperti abaya gitu ya, seperti gamis gitu. Nah, sedangkan sekarang itu kan ada yang model potongan juga gitu. Nah, apakah hal tersebut boleh dan bagaimana pendapat Mbak Lasri terkait potongan itu sendiri gitu, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salma atas pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Lasri mau langsung dijawab. Ya, nanti Afwan ya bisa dibantu lagi tadi soalnya nggak tahu ini laptopnya audionya agak kecil gitu, jadi saya harus mendekati itunya. Headsetnya juga agak-agak minta diganti yang baru. Jadi yang pertama mengenai konsep hijab, memang secara konsep hijab itu digunakan untuk kita menutupi cover gitu ya. Kalau dalam translate bahasa Inggrisnya itu dia cover. Jadi menutupi, kalau kita berbicara tentang cover, kita lihat buku gitu ya. Artinya kan tertutupi gitu kalau dalam bahasa Arab. Jadi dia menutupi apa yang ada di dalamnya. Jadi yang dalamnya itu dia nggak kelihatan. Nah, bagaimana dengan konsep orang-orang yang memang ingin terlihat menarik dengan apa yang digunakannya, itu memang sebenarnya secara niat dia itu sudah bergeser gitu, karena secara konsep ketika kita berbicara hijab itu memang niatnya untuk menghindari pandangan-pandangan berlebihan dari orang-orang. Jadi ketika ada orang yang memang dia ingin dilihat ya, seperti sebagaimana banyaknya influencer di luar sana yang memang menilai hijabnya itu untuk dilihat orang-orang banyak, itu sebenarnya sudah niat yang salah gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu kita contoh, malah perlu untuk kita luruskan. Jadi memang apa ya, perempuan itu kadang banyak yang sadar dia itu bagus, indah, cantik gitu ya. Dan dengan hijab itu dia merasa ingin lebih terlihat gitu ya.
Makanya banyak kita lihat sekarang influencer-influencer yang memang menggunakan hijab, menggunakan cadar itu hanya untuk mencari endorsement, mencari sesuatu hal yang memang mendatangkan materi, nilai jual dan segala macam. Bahkan banyak sekali di media sosial itu yang anak-anak dari yang kecil gitu ya. Padahal saya juga punya anak gitu ya. Mereka mulai mendanani anak-anaknya yang masih kecil, yang masih balita gitu ya, didandani dengan hijab, dengan cadar dan segala macam. Itu kan agar anaknya menarik dan dijadikan bahan endorsement gitu. Nah, itu sebenarnya niat-niat yang memang sudah melenceng dari apa yang sudah di dikonsepkan dalam syariat gitu. Jadi itu memang hal-hal yang harus kita luruskan. Nah, bagaimana dengan model-model itu sebenarnya berdasarkan riset aja. Karena ada orang-orang yang memang pure ingin kalau model kebanyakan sekarang memang kayak photoshoot hijab itu memang dia jadi kayak bertabaruj, banyak yang menggunakan riasan-riasan dalam pemotretannya, photoshoot dan segala macam. Cuman ada juga kok beberapa yang memang niatnya pure ingin mempromosikan pakaiannya. Saya kasih contoh aja ya, itu kayak hijab Alila misalkan ya, mereka memang melakukan photoshoot itu untuk mempromosikan apa yang dijualkan, jadi pakaian-pakaian gamis-gamis mereka. Jadi mereka tidak menggunakan elemen-elemen yang menambah keindahan. Jadi mereka tuh kayak sewajarnya aja gitu misalkan. Jadi mereka tidak berdandan secara berlebihan, nggak pakai makeup yang menor-menor dan segala macam. Jadi ya kayak pemotretannya ya untuk sekedarnya gitu. Karena itu kan eh, apa ya, kan sebenarnya mubah-mubah saja. Ya niatnya memang ingin mempromosikan pakaiannya, ini aku jualan loh, aku foto dan segala macam. Dulu saya juga alhamdulillah punya bisnis gitu ya, jadi kadang-kadang harus pemotretan gitu ya, tapi itu tidak, insya Allah tidak saya barengi dengan hal-hal yang dilarang dalam agama. Jadi ya ketika kita ingin melakukan photoshoot, ingin melakukan promosi, kita tuh foto dengan model itu niatnya ya biar orang tahu, oh ini nih gambaran ketika dia dipakai, digunakan gitu. Jadi ya sewajarnya aja, kita ketika ingin menampilkan pakaian yang difoto itu ya silahkan gitu, asalkan tidak di apa ya, dibarengi dengan sesuatu hal yang dilarang dalam Islam. Terus apa lagi ya tadi Afwan? Ini agak kecil suaranya. Oh, mengenai ini ya, potongan ya. Jadi konsep dari gamis gitu ya, seperti yang sudah tadi disampaikan dalam Quran Surah Al-Ahzab 59, min jalabibihina. Jadi dia itu ketika teman-teman lihat di dalam kitab tafsir, dia itu dikatakan dia itu pakaian yang memanjang seperti terowongan. Jadi dia tidak berpotongan. Jadi konsep pakaian kita itu, pakaian luar kita itu konsepnya adalah pakaian yang memanjang, jadi tidak ada potongan di dalamnya. Nah sekarang kan banyak kita lihat yang dia memang labuh sih, maksudnya dia longgar, cuman dia berpotongan. Nah itu juga tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam Quran Surah Al-Ahzab 59. Karena di dalam situ, nanti teman-teman bisa juga buka kitab tafsirnya, kalau disampaikan itu dia adalah pakaian yang memanjang. Nah, jadi tidak ada potongan di sana. Ya seperti yang kita lihat sewajarnya gamis-gamis sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Jadi dia memanjang dan dia itu batas minimalnya itu mata kaki gitu ya. Itu sih. Jadi ketika ada pakaian-pakaian, misalkan apa sih namanya, tunik-tunik gitu ya. Nah itu juga belum sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Quran Surah Al-Ahzab itu. Karena ketika kita berbicara tentang pakaian bawah kita, apa namanya, baju kurung itu dia tidak boleh berpotongan. Jadi harus jatuh dari atas hingga ke bawah. Baik Mbak Asri, seperti itu ya Mbak Salma. Maka
kita berhijab itu harus sesuai niatnya ya teman-teman. Tidak seandainya menjadi model pun tentu kita harus tetap meluruskan niat kita ya teman-teman. Kemudian masih ada pertanyaan kembali. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan, ini sangat menarik. Mungkin bagi teman-teman yang suka Korea-Korea nih. Ada pertanyaan dari Mbak Amalia Sabrina dari Universitas Diponegoro. Pertanyaannya mengenai pernah beberapa waktu menilik fashion Korea dengan mode gaya yang sopan dan longgar, Kak, namun tetap santun dengan warna-warna outfit yang kick dan tidak menyolok, cenderung soft dengan kerudung yang sudah menutup dada. Apakah sudah cukup sesuai ya Kak bagi saya atau kami yang ingin terus konsisten belajar mengenakan outfit syar'i? Jadi mungkin bagi para penyuka Korea nih, K-popers dan lain sebagainya, mungkin fashion Korea itu sekarang lebih banyak digemari ya. Seperti apa nih pandangan dari Mbak mengenai hal itu? Nah, secara konsep sebenarnya itu mubah-mubah saja ya ketika kita menjadikan suatu style sebagai referensi, apalagi dia memang nggak sesuai lah gitu, nggak tidak melanggar apa yang sudah disyariatkan. Cuman yang kebanyakan sekarang banyak orang mencari referensinya tuh tidak menutup aurat secara keseluruhan atau tidak menjaga keelokan, tidak menjaga marwah kita sebagai perempuan gitu. Kayak misalkan crop top hijab yang tadi sudah saya sampaikan itu juga kan referensinya dari Korean style gitu ya. Orang menganggap itu sebagai suatu hal penunjang dari fashionnya gitu. Cuman jika kita lihat crop top digunakan di luar itu kan kayak tidak kayak malah menjadi membentuk apa yang harusnya kita tutupi gitu. Orang jadi kayak malah pengen ngelihat gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya kita harus jaga. Nah, tapi ketika dia ingin mencari referensi dari satu style, apakah dia dari Korean style, dari misalkan gara-gara gaya-gaya Jepangan dan segala macam, ya silahkan monggo. Yang penting itu adalah kita paham batasan-batasan apa yang boleh kita ambil, apa yang tidak boleh. Mau fashionable silahkan. Karena kita juga dituntut kok untuk indah dalam hal yang diperbolehkan ya. Dan ya silahkan gitu. Karena kita juga sebagai seorang muslim pastinya yang dinilai adalah penampilan kita dulu, bukan apa yang ada di kepala kita atau di dalam. Ya silahkan kalau ketika itu memang tidak melanggar apa-apa yang sudah disyariatkan gitu aja sih. Dan inilah perlunya pentingnya teman-teman untuk mengetahui apa-apa saja yang batasan-batasan yang diperbolehkan bagi kita sebagai seorang muslimah dalam berpakaian. Perlunya kita tahu apa-apa yang memang bisa dikatakan itu bertabaruj atau sudah berlebih-lebihan ataukah sudah menarik perhatian berlebihan gitu ya, malah bukannya jadi menutupi, malah jadi merasa indah dengan itu gitu. Nah, itu yang harus kita rambu-rambu yang harus kita ketahui gitu. Apakah dia mau Korean style, mau Jepangan dan segala macam, ya mau nggak silahkan gitu. Karena itu satu hal yang fleksibel ya. Budaya-budaya seperti itu suatu hal yang fleksibel. Ya mungkin ada dia gaya-gaya Korean style tapi dia masih oke, dia sesuai dengan syariat, silahkan digunakan gitu aja sih. Jadi dia itu konsepnya tidak terlalu kaku, tapi tidak terlalu longgar juga gitu. Nah, itu silahkan dikondisikan dengan kebiasaan masing-masing.
Baik Mbak Lastri, terima kasih. Begitu ya, siapa tadi yang bertanya bahwa kita itu boleh mengikuti fashion manapun, tapi jangan hilangkan identitas kita sebagai orang muslim yang harus mendukung sebenarnya begitu ya teman-teman. Karena sudah banyak juga, mohon maaf karena sudah banyak semua khair pada Mbak Lastri yang sudah berkenan membagikan ilmunya. Mungkin sebelumnya ada dari Mbak Lastri yang tadi mengucapkan Ya, ini sinyal saya yang rusak atau baikannya yang rusak. Saya ulangi kembali, mungkin dari Mbak Lastri ada closing statement yang akan di... Oh ya, Oke, jadi secara keseluruhan dari apa yang sudah kita bahas hari ini adalah bahwa menjadi fashionable itu adalah sesuatu hal yang mubah-mubah saja gitu ya sebagai seorang muslim asalkan dia masih sesuai, tidak melanggar apa-apa yang disyariatkan. Dan kita juga sebagai seorang muslimah harus sangat-sangat berhati-hati dengan penjajahan-penjajahan ide-ide yang ada di luar sana gitu, karena dia ketika kita tidak memiliki benteng yang cukup untuk membentengi diri kita, untuk membatasi diri kita dari ide-ide liberal di luar sana, maka kita akan terikut dengan ide-ide yang mendatangkan kebebasan-kebebasan yang memang dia melanggar syariat gitu. Jadi kita perlu untuk mengkaji Islam, kita perlu untuk kembali menjadi pemuda yang menjadikan Quran sebagai pedoman kita dalam hidup. Jadi jangan mau dijajah gitu ya dengan pemikiran-pemikiran, dengan Ghazal Fikri, pemikiran ide-ide gitu. Jadi kembalilah jadi pemuda yang menjadikan Quran, menjadikan Islam sebagai way of life kita, menjadi satu-satunya ideologi, jadi sejadinya satu-satu cara kita dalam menghadapi kehidupan gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Saja semoga ada hikmah, ada hal yang bisa didapatkan dari sharing-sharing sedikit kita pagi ini. Saya juga mohon maaf mungkin kurang kurang maksimal karena agak sedikit kurang fit ya. Tapi alhamdulillah semoga ada hal-hal yang bisa diambil, ada hal-hal yang bisa dipelajari dari apa yang sedikit ilmu yang saya sharing hari ini. Terima kasih. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair kepada Mbak Lastri yang sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kita. Semoga segala sesuatu yang telah disampaikan dapat terserap sepenuhnya dalam diri kita masing-masing ya teman-teman, sehingga dapat meningkatkan gairah kita dalam menjaga izah dan marwah sebagai seorang muslimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Mungkin dari panitia boleh membantu untuk men-share screen kan. Baik, ini ada sertifikat untuk Mbak Lastri, mohon diterima Mbak Lastri. Ya, saya terima. Ya, terima kasih pada teman-teman Undip yang sudah mengundang saya, memberikan sedikit panggung untuk menjadi pembicara dalam OO 2022. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan konsep yang lain, dengan pembahasan yang lain. Ya. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu, karena sepertinya tidak sah ya kalau kita belum dokumentasi nih teman-teman. Baik, teman-teman yang masih belum on cam, monggo silahkan akan kami tunggu mungkin berapa menit ya? 1 menit ya, sampai 10:01. Silahkan dipakai dulu kerudungnya yang mungkin masih belum berkerudung.
Sudah 10 lebih 1 ternyata. Dari teman-teman ada yang mau on cam lagi? Sudah banyak ya yang on cam. Dari panitia boleh membantu untuk men-screenshot. Sebelumnya gaya resmi terlebih dahulu ya. Saya hitung teman-teman. 1, 2, 3. Sudah ya, panitia. Kemudian sekarang gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Lastri. Mungkin kalau Mbak Lastri ada keperluan lain diperkenankan untuk meninggalkan Meet. Terima kasih kembali saya sampaikan Mbak Lastri. Terima kasih ya sebanyak-banyaknya, jazakumullah khair. Ya, terima kasih teman-teman Undip dan sekitarnya. Saya izin pamit duluan ya, karena ada beberapa hal yang harus mungkin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga ada hal-hal yang bisa didapatkan. Saya undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.